Shalom adik-adik, shalom bapak-bapak, shalom opung. Selamat hari Minggu. Ya, ketemu lagi adik-adik di ibadah online sekolah Minggu hari Minggu 17 Mei 2020. Ya, hari ini yang mimpin MC dan pembawa lagu adalah Kak Dona dan Kak Evelyn. Halo adik-adik, halo juga WSM, selamat hari Minggu. Tapi kami tak hanya berdua loh adik-adik, ada juga tim musik. Ya, kakak mau kenalin sama adik-adik ya. Pasti adik-adik juga sudah ada yang kenal. Ya. Di keyboard ada Abang Joshua Tambuna. Ya, gitaris masih adik-adik juga kenal ya. Sama Abang Matthew Simanjunta. Dan satu lagi yang pegang bass namanya ya. Namanya Abang Sabang Hutabara. Wah, keren-keren ya pemusik kita ya. Ganteng-ganteng juga ya. Nah, adik-adik semua duduk yang manis. Oke. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Adik-adik ikutin Kakak Evelyn ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga Engkau telah membangunkan kami semua dari istirahat kami. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami. Tuhan Yesus yang boleh datang, berikan kami fokus supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Amin. Ya, kakak juga mau tanya loh adik-adik sama Kak Evelyn. Kak Evelyn, siapa sih yang paling sayang sama Kak Evelyn? Yang paling sayang sama Kakak Evelyn itu Tuhan Yesus. Kalau Kakak Dona siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Iya, betul. Tuhan Yesus. Yang sayang sama Kak Dona juga Tuhan Yesus. Kakak sekarang mau tanya sama adik-adik di rumah. Siapa sih yang paling sayang sama adik-adik? Siapa? Tuhan Yesus. Ya, betul. Tuhan Yesus. Kita semua sayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sayang sama kita semua. Yuk, kita mau undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Yesus sayang padaku. Tahu semua ya? Ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau lebih lemah, aku ingin Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau letih lemah, aku ingin Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri.
Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekalian yang di rumah dipersilahkan duduk. Adik-adik, kita akan mendengarkan titah yang ketiga. Titah yang ketiga, Amang Pendeta akan bacakan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amang Pendeta ulang ya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Nah, kita akan sama-sama mengucapkannya ya. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita ulangi. 1, 2, 3. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Nah, adik-adik sekalian, seperti apakah orang yang menyebut nama Tuhan Allah sembarangan, menyalahgunakan namanya? Contohnya, ya, dikatakan demikian karena dia dibilang begini, demi Tuhan katanya. Nggak boleh, ya, nggak boleh demi Tuhan. Itu mempergunakan nama Tuhan dengan sembarangan, ya, mempergunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Kemudian bisa juga menyalahgunakan nama Tuhan. Demi Tuhan, tolong dong, bantu saya. Demi Tuhan katanya.
Jadi tidak boleh ya, tidak boleh menyebut nama Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, marilah kita menyebut nama Tuhan dengan baik. Nah, dalam hal apa? Dalam hal bernyanyi pujian, menyebut nama Tuhan dengan baik, dan juga di dalam doa kita menyebut nama Tuhan. Ya adik-adik ya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik, Kak Dona mau undang lagi adik-adik untuk bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dari lagunya Do Re Mi. Ingat semua kan? Tahu ya? Ya, kalau nggak tahu boleh baca teks nanti di bawah ini ya. Yuk kita mau nyanyi Do Re Mi. Semua bangkit berdiri. Musik. Adik-adik sekalian, anak pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri ya. Kita akan mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bersama-sama mengucapkan amin. Amin. Adik-adik sekalian, dipersilahkan untuk duduk. Adik-adik, ayat bulanan untuk bulan Mei ini tertulis dalam Markus 16 ayat 15. Abang pendeta yakin adik-adik sekalian sudah tahu ini karena sudah 3 kali hari Minggu dengan hari ini. Markus 16 ayat 15, kita sama-sama mengucapkannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke
ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, orang dua dulu, orang dua yang ada di rumah, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita ulangi, kita sama-sama dari huruf 1 sampai huruf 4. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, adik-adik, ia itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, pergilah. Jadi harus pergi, berjalan, berangkat. Kemana? Ke seluruh dunia. Dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di pasar, di tempat orang lain, kita itu seluruh dunia. Atau kalau kita lagi sekolah di Inggris, dimanapun. Nah, apa yang harus kita lakukan? Memberitakan Injil. Melalui apa? Melalui perkataan dan melalui perbuatanmu. Kepada siapa? Kepada manusia, tapi kepada segala makhluk juga. Karena itu, cintai, sukailah tanaman, kebersihan, ya lingkungan hidup harus dicintai. Nah, itu adik-adik ya, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, Kakak Evelyn mau tanya, mata mana mata? Ini mata. Terus hidung mana hidung? Ini hidung. Kalau kuping mana kuping? Ini kuping. Kalau mulut? Ini mulut. Tangan, coba lambaikan. Iya. Terus kaki-kaki? Ini dia kaki. Nah, Kakak Evelyn mau kasih tahu kalau semuanya itu harus kita gunakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Soalnya Tuhan Yesus itu patut untuk dipuji, patut untuk disembah. Jadi setiap hal yang kita lakukan harus di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan dengan gerakan. Kita pelajarin dulu ya lagunya ya, oke? Seru kan? Yuk kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan. Nyanyinya semangat ya.
step I take in you. You're on my way, Jesus. Every breath I breathe in you. When it's not mercy, when it's not grace, everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love I can't believe. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. Every step I take in you. You're on my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love I can't be. Wah, adik-adik hebat sekali. Tuhan Yesus senang banget lihat adik-adik gembira sekali memuji nama Tuhan. Adik-adik sekalian, Abang Pendeta undang bangkit berdiri. Ayo, kita bangkit berdiri di rumah masing-masing ya. Kita akan mengaku iman percaya kita. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta kita untuk minggu ini adalah 1. Adik-adik, nanti hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 itu ada apa ya? Iya, ada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi nanti kita ada ibadah online lagi ya. Oke. Nah, terus yang kedua, titah hari ini kan titah yang ketiga. Berarti nanti selanjutnya titah ke-4. Betul sekali. Adik-adik dihafalin ya titahnya yang keempat ya. Jangan lupa. Terus, kita kan juga masih berada di bulan Mei, berarti ayat bulanan kita juga masih sama dari Markus 16 ayat 15. Adik-adik yang belum hafal, hafalin ya. Yang sudah hafal, bagus, pertahankan dan tetap hafalin ya. Oke, sip. Nah, di sini kakak juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang
berulang tahun. Kakak doakan supaya adik-adik sehat-sehat, panjang umurnya, dan semakin lebih baik lagi di semua aspeknya, terutama di sekolah ya. Dan juga adik-adik jangan lupa ya bantuin papa mamanya di rumah. Oke? Ya, demikian warta hari ini. Ya, adik-adik kita mau berdoa siapa Kak? Adik-adik siapkan hati adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, hari indah ini Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu beribadah online Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun ibadah kami online, kami tetap semangat Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami juga selalu kesehatan ya Tuhan. Kau tahu Tuhan, di negara kami Tuhan sedang terjadi musibah virus corona Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang memulihkan negara kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk amang pendeta kami Tuhan, beserta keluarga, Tuhan yang berikan mereka selalu kesehatan. Kami juga mau berdoa Tuhan kepada seluruh amang pahalado kami Tuhan, supaya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan. Begitu juga Tuhan, kami orang tua dari anak sekolah minggu Tuhan, berikan kami selalu kesehatan ya Bapa. Begitu juga kami adik-adik sekolah minggu Tuhan, Tuhan yang boleh berikan kami selalu kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan para pejabatnya Tuhan, Tuhan yang boleh bimbing mereka Tuhan, agar mereka dapat membantu untuk keadaan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa kepada tim para medis semua Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan yang jaga mereka, Tuhan yang melindungi mereka, berikan mereka selalu kesehatan yang Bapa. Tuhan Yesus, kami walaupun kami belum bisa bertemu dengan teman-teman kami Tuhan di gereja kami Karajawali Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami selalu semangat, kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan kami selalu kesehatan Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala virus corona Tuhan. Tuhan Yesus, besok juga masih ada Tuhan teman-teman kami, adik-adik sekolah minggu yang akan ujian Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam mengerjakan ujian-ujian kami Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan dibawakan Amang Pendeta Agus Silitonga Tuhan dapat menjadi pegangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur dan haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, pelangi itu indah nggak sih? Indah ya. Kalau bintang-bintang di langit indah nggak? Indah. Kalau bunga-bunga di taman indah nggak? Indah. Tapi kakak mau kasih tahu, ada satu yang paling indah, yang jauh sekali lebih indah daripada pelangi, daripada bintang-bintang, daripada bunga-bunga di taman. Itu adalah kasih Yesus. Nah, adik-adik ingat kan ada lagunya ya, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Tahu kan, ingat kan lagunya? Ingat juga kan gerakannya? Yuk kita nyanyiin semuanya dengan berdiri. Adik-adik ayo kita berdiri. Kita mau puji nama Tuhan. Oke? Siap? Sip. Good. Udah pada berdiri semua. Yuk kita nyanyiin lagu kasih Yesus indah-indah, oh indah ya. 1, 2, 3 ya. Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus
Yesusku. Sekali satu lagi ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Yuk kencang lagi ya, kencang. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Sekali lagi. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yeay, luar biasa adik-adik. Adik-adik sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan untuk ibadah minggu ini, marilah kita berdoa. Ya, marilah kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, pada minggu hari ini firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Injil Lukas. Kalau ada, pasti ada ya, Alkitab di rumah masing-masing, dibuka ya. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Amang pendeta akan bacakan, adik-adik baca di rumah masing-masing juga ya Alkitabnya, atau ada di sini, baca di sini ya, di layar rekamannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, nama minggu ini adalah Minggu Rogate. Tahu artinya apa Rogate? Tahu adik-adik sekalian artinya Rogate? Nah,
Amang pendeta yakin adik-adik tahu ya, cuma amang pendeta nggak bisa dengarlah dari sini ya. Nah, rogate artinya berdoa, ya. Rogate itu artinya berdoa, ya. Berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, doa itu adalah bagian yang sangat penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi doa itu, misalnya kita di sini, Tuhan di sana. Nah, doa itu adalah jembatannya supaya kita bisa bertemu, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, ibarat telepon, kita angkat teleponnya, kita berbicara. Ya, walaupun Tuhan itu sebenarnya dekat, ada di dalam hati adik-adik semuanya. Ya, ada di dalam hati adik-adik untuk menjaga adik-adik, ada Roh Kudus. Ya, tetapi kita berdoa. Jadi doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Karena itu dikatakan doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Ya, napas hidup orang percaya. Nah, Tuhan Yesus sendiri beberapa kali berdoa. Ya, beberapa kali berdoa di Taman Getsemane, di sebuah gunung, dia bertemu dengan Musa dan Elia. Ya. Jadi Yesus juga berdoa, apalagi kita harus berdoa, adik-adik sekalian. Ya, karena itu dikatakan kita harus orae labora, berdoa dan bekerja. Tidak boleh hanya berdoa saja, tapi juga harus bekerja. Misalnya tidak boleh hanya berdoa, Tuhan supaya aku pintar tapi tidak pernah belajar. Ya nggak mungkinlah jadi pintar. Supaya dapat ujian di sekolah. Ya nggak mungkinlah dapat ujian kalau tidak belajar. Nah, jadi harus berdoa dan bekerja. Nah, dalam firman Tuhan yang kita dengarkan ini, adik-adik sekalian, ada beberapa hal yang mau diberitakan kepada kita mengenai berdoa, ya, mengenai berdoa. Yang pertama, dalam berdoa itu harus ada kerendahan hati, harus ada kerendahan hati. Karena apa? Dengan kerendahan hati kita memohon, kita meminta. Karena itu jangan sombong. Jadi orang sombong itu sepertinya segala sesuatu dia bisa lakukan, segala sesuatu sudah terpenuhi dalam hidupnya. Sehingga apa? Dia tidak mau meminta. Demikianlah hidup kita harus rendah hati. Kita harus rendah hati supaya apa? Supaya setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dan karena itu kita berdoa. Nah, yang kedua, adik-adik sekalian, harus ada ketetapan hati. Artinya memegang sesuatu itu dengan kuat. Ya, ada ketetapan hati. Dan ketetapan hati itu kita harus berpegang teguh kepada janji Tuhan di dalam doa. Jadi adik-adik sekalian, jangan biarkan kekecewaan membuat kita melepaskan iman kita. Kekecewaan seperti apa? Misalnya hari ini kita berdoa supaya Tuhan memberikan ini, rupanya tidak langsung terjadi besoknya, besoknya juga tidak terjadi, besoknya juga. Nah, kita tidak boleh kecewa. Kita tidak boleh kecewa. Karena itu dikatakan dalam firman ini, adik-adik sekalian, dalam Lukas pasal 11 itu dikatakan, ya, dikatakan mintalah, ya, mintalah, maka kita akan menerima. Jadi meminta itu tidak boleh hanya sekali. Kita minta karena
Orang tua misalnya tidak memberikan karena tidak punya pada waktu itu, langsung kita kecewa. Tidak boleh. Meminta itu harus berulang-ulang. Ya. Jadi berdoa apa yang kita minta sekarang bisa kita minta besoknya. Ya. Yang pasti kita akan menerima pada waktunya. Ya. Jadi harus meminta, ya, harus meminta kepada Tuhan. Kemudian dikatakan dalam hal ini harus mencari, maka kita akan mendapat. Kalau kita kehilangan sesuatu contohnya, maka kita harus mencari supaya kita mendapatkannya. Ya kalau tidak dicari, kalau sudah dicari sebentar langsung putus asa, yang memang tidak dapat. Nah karena itu mencari itu harus berulang-ulang, harus setia mencari wajah Tuhan, ya. Gak harus mencari supaya apa? Supaya dia mendapat, ya. Dia mendapat. Kemudian dikatakan dalam nats ini, tetaplah maka pintu akan dibukakan bagi kita. Jadi mengetok itu sekarang sudah bel, ya, nggak ketok lagi, udah bel, ya. Mengetok itu tidak boleh sekali. Tok tok, nggak dibuka, langsung pulang kita. Nah ketok lagi, tok tok, nggak dibuka, jangan langsung pulang, ketok lagi, ya. Jadi berdoa juga begitu. Kita mengetok pintu Tuhan, pintu berkatnya, ya. Kalau belum kita terima, besoknya kita ketok lagi. Nah kalau ke rumah orang saja nggak boleh, sudah kita gedor pintunya sekali, nggak dibuka 2 kali, terus kita gedor, marah dia. Tapi kalau Tuhan tidak, mau setiap waktu, setiap detik kita mengetok pintunya, pintu Tuhan, pintu berkat Tuhan itu dia tidak marah. Dia senang. Kita berulang-ulang, berkali-kali, bahkan seterusnya mengetok pintu berkatnya, dan dia akan memberikannya, dan pintu akan dibukakan kepada kita, ya. Pintu akan dibukakan kepada kita. Nah, adik-adik sekalian, karena itu jika kita berdoa kepada Tuhan, menghubungi Tuhan di dalam doa kita, Dia berjanji akan menjawabnya. Dia berjanji untuk menjawabnya. Namun harus ada di dalam diri kita menunggu jawaban dari Tuhan. Kita sabar, kita setia menunggu. Kemudian yang kedua, membiarkan Tuhan menjawab doa kita pada waktunya yang sempurna. Membiarkan Tuhan menjawab setiap doa kita pada waktunya. Jadi kita tidak boleh memaksa, kita tidak boleh memerintah, ya. Kita tidak boleh memaksa dan kita tidak boleh memerintah, tapi kita membiarkan Tuhan pada waktunya, Dia akan menjawab. Saudara-saudara sekalian, kalau kita baca ayat 11 sampai 13a, kita dikasih pemahaman bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Kalau Bapa di bumi ini dikatakan dalam nas ini, kalau seorang Bapa di dunia ini anaknya meminta ikan daripadanya, tidak mungkin seorang Bapa memberikan ular, bukan? Tidak mungkin ganti ikannya. Atau jika seorang anak minta telur, akan memberikan kepada anaknya kalajengking, tidak mungkin. Bapa di dunia ini tidak mungkin melakukan demikian. Nah, kalau Bapa yang di bumi ini yang dikatakan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang jahat. Kenapa adik-adik? Karena semua kita sudah berdosa. Semua manusia ini berdosa. Untunglah Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Nah, kalau kita orang berdosa ini berbuat demikian yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Tuhan kita yang di sorga. Kita adalah anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan memberikan kepada kita bukan saja yang baik, tapi
yang terbaik pasti Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga dikatakan yang paling terbaik itu adalah Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ayat 13b dikatakan demikian, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya. Nah, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kita penghiburan dalam dikala hati kita galau, kita sedih, karena apa? Karena orang tua, karena di sekolah dan lain sebagainya. Pokoknya kita sedih. Ya, kita sedih. Roh Kudus akan memberikan kepada kita penghiburan. Yang kedua, Roh Kudus memelihara hidup kita. Ketika di rumah, di sekolah, di tempat belajar, tempat les atau dimanapun, Dia akan memelihara kehidupan kita. Dia akan menjaga kita. Nah, kita juga harus yakin saat kita di rumah karena virus corona ini, Dia yang akan memelihara kita. Tapi ingat, adik-adik sekalian harus taat kepada himbauan dari pemerintah, dari gereja, dari orang tua, dari abang kakak, harus taat. Tinggal di rumah, pasti Tuhan memelihara adik-adik sekalian. Yang ketiga, Tuhan memberikan Roh Kudus itu memberikan apa yang perlu. Apa yang perlu? Apa yang perlu ini bukan karena keinginan kita, ya, bukan karena keinginan kita apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan pasti Roh Kudus memberikannya. Karena banyak keinginan kita rupanya tidak kebutuhan bagi kita. Seperti apa? Handphone. Ya, handphone itu adalah keinginan, hanya mau main game, bukan kebutuhan supaya nelpon papa, nelpon mama, ya, bukan. Tapi main game, nonton YouTube, ya, itu gunanya. Jadi hanya keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhanmu apa? Baju sekolah, baju seragam, uang sekolah, terus beli buku, beli pensil. Itu kebutuhanmu sekarang. Ya, itu kebutuhan. Nah, Roh Kudus akan memberikan apa yang kita perlu dan apa yang kita butuhkan. Nah, adik-adik sekalian, karena itu belajarlah berdoa. Ya, dari mulai anak-anak harus sudah dilatih berdoa. Ya, sudah dilatih berdoa. Ya, yang pasti Tuhan itu akan tahu apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Nama pendeta ada cerita, ada seorang anak kecil di sekolah minggu dia sudah diajari berdoa. Yang diajari guru sekolah minggunya adalah doa makan. Isinya, Bapak Tuhan berkatilah makanan ini. Hanya itu saja, dia masih belum sekolah. Ya, jadi hanya diajari doa makan. Tuhan berkatilah makanan ini. Suatu ketika orang tuanya membawa dia jalan-jalan, rupanya ada banteng yang marah. Ada banteng yang marah mengejar-ngejar orang, sudah banyak yang diseruduk orang. Ya, lepaslah anak kecil ini dari bapak mamanya. Nah, dia sudah mau diseruduk oleh banteng ini. Ya, dia langsung duduk dan berdoa, Tuhan berkatilah makanan ini. Nah, doanya itu, ya, berkatilah makanan ini. Tapi apa? Luar biasa, bantengnya tidak menyeruduk si anak tersebut. Karena Tuhan melepaskan dia. Walaupun doanya Tuhan berkatilah makanan ini, tapi Tuhan paham, Tuhan melihat bahwa si anak yang adalah anaknya dalam ancaman diseruduk oleh banteng. Nah, itulah. Jadi belajarlah, berdoalah mau makan, berdoalah mau tidur, mau belajar, ya, dan doakanlah juga orang tua kita yang merawat kita. Doakanlah juga bapak pendeta kita, sintua kita, ya. Supaya apa? Supaya mereka senang, sukacita melayani. Ya gitu. Jadi harus didoakan. Doakanlah keluarga Mangsilaban yang di gereja kita supaya bersukacita bekerja di gereja ini. Ya begitu, semuanya didoakanlah. Doakan pemerintah kita.
Jadi belajarlah berdoa. Berdoa kepada Tuhan yang adalah sumber berkat bagi kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu. Meteraikan di dalam hati kami, dalam hati sahabat-sahabat-Mu, anak-anak sekolah minggu, supaya mereka senantiasa rajin berdoa. Berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan mengetuk pintu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikannya. Kiranya Tuhan juga memberkati orang tua kami yang telah membesarkan kami, menasihati kami, memelihara kami. Kiranya Tuhan berikan kesehatan kepada mereka dan sukacita senantiasa. Berkati juga kakak-kakak dan abang-abang guru-guru sekolah minggu, supaya mereka senantiasa bersukacita mengajar kami, membimbing kami di sekolah minggu. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para dokter perawat yang merawat yang positif virus corona COVID-19. Kiranya Tuhan menjaga mereka dengan Roh Kudus, supaya mereka senantiasa kuat dan sehat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan kehidupan kami, gereja-Mu HKBP Raja Wali, dan di seluruh gereja di seluruh dunia ini. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Abang Pendeta Agus Dasa Siritonga. Yuk, saatnya sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi lagu Mintalah, Mintalah. Adik-adik semua bangkit berdiri di rumah. Musik. Adik-adik sekalian, Abang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah minggu kita dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Amen.
bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu yang belajar di rumah, yang juga sekolah minggu di rumah karena wabah virus corona COVID-19 ini, Amang Pendeta mengajak, menyarankan tetap semangat dan sukacita. Adik-adik jaga kesehatan, kalau keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan, belajar di rumah dengan baik, dan jangan lupa berdoa. Kiranya secepatnya kita kembali dapat bertemu di gereja HKBP Raja Wali Pademangan. Shalom adik-adik sekalian, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.